stigma serupa dengan huruf Arab yang ini, basm, sehingga seluruhnya berbunyi Bismillah di puncak masjid. Dan simbol ini Hi bagi Walid bermakna pedang Arab yang bersilang. Bendera Arab pakai itu. Dan coretan-coretan di bawahnya bagi mata Walid adalah gambar bulan sabit. Bulan sabit. Simbol-simbol ini dikenakan oleh para jihad di masa kini pada jidat dan lengan mereka. Nubuatan pada Wahyu 13 ayat 8 sudah terungkap. Saudara yang saya kasihi, peperangan itu berlanjut di bumi. Sudah kalah di sorga. Kalau kalah di sorga lalu dia diam-diam saja, itu bukan iblis namanya. Sudah kalah di sorga, di bumi dia cari revenge. Dia cari bagaimana caranya mengalahkan lagi sorga ini. Pada Wahyu 12 ayat 17 tercatat, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu perginya memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Tuhan. Saudara saya beri warna biru ini, menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang diperangi oleh naga pemberontak akbar itu? Rombongan Musa, Perjanjian Lama. Mereka adalah pemegang. Saudara, salah terjemahan lagi. Dalam bahasa Inggrisnya keep. Keep itu bisa menuruti, bisa memegang, menjaga, memelihara. Periksa nanti yang punya strong concordance di rumah, Anda bisa periksa. Memegang 10 hukum Tuhan, itu adanya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru tidak ada penjabaran 10 hukum. Di Quran juga tidak ada penjabaran 10 hukum. Jadi jelas sekali Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menjadi saksiku, bukan saksinya Yahweh. Kita tidak mau digoyang perkara Yesus ini. Dan rombongan Muhammad tidak disebut dalam ayat ini, tidak ada di sini. Jadi ini tidak dimusuhi oleh iblis. Mereka satu partai, rombongan pemberontak. Inilah umat Perjanjian Lama. Inilah orang yang memiliki kesaksian Yesus. Ini lagi-lagi bulan sabit dan bintang itu. Saudara yang saya kasihi, peperangan itu berlanjut di bumi sampai hari ini. Yang diperangi Yahudi dan Kristen. Wahyu 12 ayat 9, iblis menyesatkan seluruh dunia menjadi serombongan dengan dia. Peperangan berlangsung di dalam diri saudara dan saya, suka ataupun tidak suka. Karena iblis memasukkan gagasan-gagasan, curi saja, rampok saja, bawa lari saja istri orang itu terjadi di tengah umat Kristiani itu. Peperangan itu berlangsung di dalam diri saudara dan saya, suka ataupun tidak suka. Sudahkah Anda dikalahkan oleh iblis? Menjadi sepikiran dengan iblis? Padahal kita seharusnya sepikiran dengan, bisa hafal Filipi 2 ayat 5? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki juga pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Tetapi kita kemasukan pikiran-pikiran iblis tanpa sadar. Mari kita pertajam pengenalan akan lawan. Supaya bisa berkemenangan, harus semakin mengenal lawan itu. Daniel 7 ayat 25. Binatang itu mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, menentang pemilik sorga. Binatang itu akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ini ayat mengubah waktu dan hukum. Sudah ada gerakan di Aceh itu hari Jumat adalah libur. Saudara sadar nggak? Lalu kalendernya Hijriah berdasarkan bulan. Lalu hukumnya syariat Islam. Udah pernah lihat di TV orang dicambukin di Aceh? Ini serius saudara, bukan main-main. Nggak bisa dikalahkan dengan teori-teori saja. Harus ada tindakan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Al-Quran menolak Bapa, menolak anak. Waktu ayat itu menyatakan apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berguna juga kalau saudara mau membaca Al-Quran itu. Saya punya terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang sudah dalam bentuk VCD. Siapa yang ingin kirimkan surat kepada saya beri nanti. Cuma-cuma. Matius 10 ayat 8 katakan, kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma. Berikan dengan cuma-cuma.
Al-Quran menolak Bapa, menolak Anak. Al-Quran melecehkan Roh Kudus, mengatakan itu adalah malaikat Jibril yang menjadi penolongnya Muhammad. Semua ciri ini menunjuk kepada Islam. Wahyu 13 ayat 5-7, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Theos. Saya nggak mau pakai nama Allah. Bahasa aslinya bahasa Yunani tertulis Theos, saya tulis Theos. Jangan diterjemahkan jadi Allah. Menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Kita akan lihat tadi sistemnya pemberontak Akbar. Kita bicara tentang sistem. Umatnya yang baik dan dipakai Tuhan. Mereka itu menghujat Raja Sorga. Nama raja dihujat, kemah kediamannya, penghuninya juga dihujat. Raja Sorga, Yesus Kristus, dihujat, jadi diganti jadi Isa. Untuk pertama kali saudara memperkenalkan Yesus boleh pakai nama Isa, tapi secepatnya robah, ajak mereka menyebut nama Yesus. Dan mereka tidak bisa menyebutnya dengan lancar untuk pertama kali. Kenapa? Lidahnya diikat oleh jin itu, oleh pemberontak itu, disihir. Menghujat Raja Sorga, Yesus hanya dibilang nabi. Menghujat nama raja, diganti jadi Isa. Kemah kediamannya, yakni sorga, dihujat lagi. Oh saudara, dihujat di sorga itu saudara akan dapat 70 bidadari. Lalu air mengalirkan khamar, alkohol, bebas tinggal ambil minum. Yang diharamkan di bumi, disahkan di sorga mereka. Berarti sorga mereka itu neraka. Anti. Pengajaran-pengajaran itu anti, serba bertolak belakang. Sistem ini memerangi dan mengalahkan orang kudus. Siap-siap saja. Apakah saudara kalah oleh iblis? Menjadi serombongan dengan pemberontak Akbar, pakar infiltrasi. Semua tahu infiltrasi? Menyelusup ke daerah lawan untuk mempengaruhi. Infiltrasi yang paling awal yang kita tahu, Abraham kena infiltrasi melalui Sarah. Bram, gue udah gak bisa beranak nih, udah 90 tahun. Kalau lu masih percaya janji Tuhanmu itu, kawini saja si Hagar. Dapatlah anaknya Ismail. Sampai tahun 2009 permasalahan itu gak selesai antara Ishak dan Ismail. Infiltrasi itu satu strategi utama iblis. Harun kena infiltrasi, dipengaruhi bangsa Yahudi sehingga Harun terpengaruh, harus membuat anak lembu dari emas. Dari bangsa Yahudi itu menyembah anak lembu itu. Marahlah Musa itu, dibantingkannya 2 loh batu itu sampai pecah. Infiltrasi Salomo melalui istrinya, 700 istrinya, kebanyakan penyembah berhala. Dan Salomo meninggal dunia sebagai penyembah berhala. Saudara tahu itu? Baca lagi riwayat Salomo. Nah, infiltrasi yang kena kemakan oleh kita di Indonesia. Pendeta Leidecker pada abad ke-17 mendapat tugas dari VOC Company untuk menerjemahkan Bible bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Belum ada bahasa Indonesia waktu itu, adanya bahasa Melayu. Begitu buka Kejadian 1 ayat 1, putus asa lah Leidecker. In the beginning God created heaven and earth. Hot bahasa Belandanya. Bingung Leidecker itu menerjemahkan hot ke dalam bahasa Melayu itu apa? Dia cari narasumber. Narasumbernya ya harus orang Melayu, karena tugasnya menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dia ketemulah narasumber yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Meneyah Abdullah, dapat kesulitan menerjemahkan hot ke dalam yo punya bahasa Allah. Dari situ masuknya ke dalam Alkitab saudara. Sampai hari ini masih bertahan di situ pemberontak Akbar itu. Lihatlah dahsyatnya infiltrasi. Abad 17. Sudah ada gerakan-gerakan untuk menyarankan supaya itu dirubah, tetapi belum berhasil.